Kita meyakini umumal hisab ya berdasar dzahiril Quran, kita menafikan umumal hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar dzahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dzahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dzahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nakir juga malaikat, berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sebelum maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhasisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabatku, sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Pada kajian kali ini mari kita simak dengan seksama, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihata wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan langit jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim, ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini, kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, Pak. Semak harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu tidak ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, nggak ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai nangen-nangen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Idqon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wis paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, karena mukhotabnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham, dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham.
Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak amin dahabin, amin nuhasin, amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus somad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam, bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab babu qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir, sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasa bil birri apa watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia tuh ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak. Ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa innal amra bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa innal amra bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat.
Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, Pak, sama rawlah nasihati anak ira sama maling sama dewi maling. Oh, tidak bisa cara usul fikih itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil maksur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in Ciaburte bulet, maknanya bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong, kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong, kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Sama tidak bisa protes, Pak Guru sendiri tidak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran, meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita iktibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu. Ini ku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah, bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri tetap saya bilang, Cong, napas nganggur yuk tahajud itu sunat. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasr. Dulu pengarang Hizib Nasr itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib.
Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun, jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi Muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya. Oh, itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar, karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab, padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini, ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu boh yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung ra kiai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya yang bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin, kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin Arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib
untuk menjadi sahnya tayamum. Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tholabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tholabul ma. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Mereka kan apa kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi gak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab, dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun Dhahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen cilaka mencet ya. Mau ngejajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad, tesnya susah,
Karena kalau Rasulullah terus ditanya, waman nabiyuka, wah itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, sarannya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut, membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul auli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya Mungkar Nakir bawa godok, kata orang kalau dipukul ajul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa membayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencet. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abi lahabiu. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten api e. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina, saterusé mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab, ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marbuka, ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi Adawiyah lebih parah lagi, itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharul dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora ora Allah wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat, paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah, yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya, wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, "Bima fa'ala rabbuka?" Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, "Ghafaroli." Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful
Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri, kan nggak ada saingannya ini. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab, bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin, juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis, karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat, berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sebelum maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir, bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai itu iddahnya itu 3 kali masa nawa suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru, apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salasata quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir, karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba andai kan sampean hafal Quran itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akhoat wa ila adin akhom huda wa ila samuda akhom. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhom. Akho itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akho itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang, kancanan maling dosa, wong kok kancane maling, tapi nak dakwai maling apik kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan orang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, tidak sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi
objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka, bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini, katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya naduman ya faidul khobir lah, kalau kitab nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail, tadi mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kaya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek misalnya, atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang sepus-sepus, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot. Lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham ya? Dia coba yang celana dalam terlalu vulgar gitu, paham ya? Nggak, rok sajalah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi itu podo repoti. Podo repoti nak dalam
itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak wae Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah, makanya sama tidak wajib anut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu, tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua lalu jangan sama sekali. Lungki kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakambinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu la yudraku napa kullu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh teman-teman subscriber Ngaus Gus Baha telah kita ikuti bersama pengawasan beliau. Semoga seluruh yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.